Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang stres karena terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis biasanya selalu mengalami stres. Walaupun stres itu kadang tidak kita perhatikan gitu teman-teman ya, apalagi yang terasa gitu teman-teman, harus dihindari. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang stres terlalu banyak pikiran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus bisa menghindari stres atau terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya. Karena ketika kita stres atau terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya, sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu hadir gitu teman-teman ya. Kayak macam kelayangannya iya ada lagi gitu teman-teman ya, pusingnya apalagi gitu teman-teman ya, kelayangannya ada gitu teman-teman ya, begahnya ada, perasaan tidak nyaman itu ada. Pokoknya untuk hal-hal yang negatif pasti hadir gitu teman-teman ya. Nah makanya diupayakan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus bisa menghindari stres atau terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman ya. Adapun orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika mempunyai suatu permasalahan, misalkan seperti itu gitu teman-teman ya. Ini sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja. Yang penting kita itu diutamakan, diupayakan sehat dulu gitu teman-teman ya. Jangan mentang-mentang kalian sekarang sudah agak membaik gitu teman-teman ya, ketika ada permasalahan kalian ikut campur. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika ada permasalahan sedikit saja itu di pemikiran kita teman-teman ya, itu sensasi rasa tidak nyaman itu pasti hadir gitu teman-teman ya. Karena kembali lagi ya, pikiran kita kalau seandainya ruwet, kalau seandainya mumet, itu asam lambung tidak normal lagi. Dan kemudian ketika asam lambung tidak normal lagi, banyak sekali sensasi yang hadir teman-teman. Itu pengalaman saya dulu ya. Kayak macam cemasnya ya hadir gitu teman-teman, was-was, gelisah, perasaan tidak tidak enak gitu teman-teman ya, kayak macam gundah gulana hadir gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus selalu menghindari permasalahan-permasalahan yang membuat kita stres gitu teman-teman. Belajar masa bodoh saja. Nah itu teman-teman ya. Adapun orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis beralasan, Pak saya itu tidak bisa menghindari permasalahan karena memang saya itu kepala rumah tangga, kan seperti itu ya, harus mencari keuangan, sementara sekarang tidak kerja.
Kan selalu seperti itu teman-teman ya. Tetap belajar masa bodoh saja gitu teman-teman ya. Kenapa harus belajar masa bodoh? Kan yang namanya cari uang itu harus dipikirkan gitu teman-teman. Memang seperti itu ya. Untuk untuk manusia hidup harus berpikir untuk kelangsungan hidupnya gitu teman-teman ya. Nah tetapi ada di sisi lain yang harus kalian jaga, yaitu stresnya teman-teman ya. Nah tetapi kita juga tidak mengelak, kita itu harus mencari buat penopang kehidupan gitu teman-teman ya, mencari uang, mencari rezeki gitu teman-teman ya, buat kelangsungan hidup gitu teman-teman ya. Jangan khawatir dan belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Ingat, untuk yang namanya gaji, kalaupun misalnya kalian tidak kerja gitu teman-teman ya, karena kalian sedang sakit gitu teman-teman ya, dan kalian itu untuk menghindari pemikiran-pemikiran stres atau terlalu banyak pikiran gara-gara tidak kerja teman-teman ya, kalian tenang saja teman-teman ya. Yang harus kalian pahami itu adalah setiap orang itu pasti tidak mempunyai gaji. Yang namanya gaji itu tidak rata ya, tidak rata. Semua orang itu ada yang punya, ada yang juga yang tidak. Itu untuk gaji gitu teman-teman ya. Tetapi kalian itu harus yakin bahwa setiap orang itu mempunyai rezeki. Nah itu teman-teman ya. Orang yang mempunyai gaji, mungkin ya si A mempunyai gaji, si B mempunyai gaji gitu teman-teman ya. Jumlahnya pasti tidak sama gitu teman-teman. Tetapi ada hal yang lumrah gitu teman-teman, sama apa itu, untuk yang namanya gaji itu merasa tidak cukup gitu teman-teman ya. Gaji sebesar apapun itu pasti tidak merasa cukup. Itu sifat gaji teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, bahkan untuk orang normal saja harus yakin dan percaya kita itu semuanya mempunyai rezeki. Dan yang namanya rezeki sama semuanya teman-teman ya. Jumlahnya sama gitu teman-teman, karena disesuaikan dengan kebutuhannya, karena Allah itu maha tahu ya keadaan kita teman-teman ya. Dan setiap orang itu pasti mempunyai rezeki, dan yang namanya rezeki sekecil apapun itu pasti cukup. Nah itu teman-teman perbedaannya gitu teman-teman. Nah, makanya ketika sekarang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian kalian tidak bekerja, ada pemikiran yang sangat besar, Pak aduh gimana nih saya nggak kerja teman-teman ya. Kalian diwajibkannya itu berikhtiar, tetapi berikhtiarnya jangan sampai ada beban pikiran teman-teman. Hasilnya serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalian harus yakin bahwa setiap orang hidup itu pasti mempunyai rezeki. Nah itu teman-teman ya, dan rezeki itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali jalannya teman-teman ya. Entah itu dapat pinjaman, entah itu dapat dikasih dari orang teman-teman. Yang penting kalian itu sekarang itu bisa menjalani kehidupan teman-teman ya. Nah itu dulu juga saya begitulah. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya kepala rumah tangga teman-teman ya. Jadi masih banyak yang harus dibiayai teman-teman ya. Jadi perkiranya itu kemana-mana ya. Waduh, ini jangan-jangan kalau seandainya saya meninggal dunia, gimana dengan keluarga saya? Sementara sekarang itu saya masih hidup juga, saya tidak bisa bekerja. Tetapi setelah berjalannya waktu, setiap hari terlewati teman-teman, dan sampai detik ini itu yang namanya keluarga belum pernah sekalipun atau sehari pun tidak makan teman-teman ya. Nah itu sadari saja ke sana. Kalau seandainya kalian bisa berpikir ke sana, oh iya ya, ternyata selama ini saya masih bisa makan gitu teman-teman. Entah itu dapat pinjaman dari orang kek, entah itu dikasih dari orang kek. Nah itu teman-teman, yang penting yang harus kalian lakukan itu adalah bersyukur teman-teman ya. Nah itu, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis harus bisa menghindari pemikiran-pemikiran hal apapun, termasuk di ekonomi kita teman-teman. Yang penting kalian itu fokus saja di kesehatannya gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu masih selalu kepikiran sore itu nanti keluarga saya makan atau tidak teman-teman ya. Kembali lagi, setiap orang begitu lahir ke dunia ini gitu teman-teman ya, itu lahir juga dengan rezeki-rezekinya teman-teman ya. Itu yang saya coba terapkan dalam pemikiran saya teman-teman dulu, dan ternyata memang benar. Alhamdulillah, walaupun selama 2 tahun saya tidak bekerja teman-teman ya, keluarga saya masih bisa makan dan masih hidup sampai sekarang. Nah itu teman-teman, hanya dengan mengandalkan rezeki teman-teman ya. Malah dulu saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya selalu giat bekerja ya, karena masih merasa mampu waktu itu ya, bekerja dengan maksimal. Bahkan itu sampingan-sampingan kerja itu selalu saya babat habis teman-teman ya. Dan ternyata ketika saya babat habis, dapat uang banyak, ternyata uang itu tidak cukup teman-teman ya.
Jadi selama kita semakin hadir ya, nilai uangnya semakin besar gitu teman-teman ya, semakin besar juga kebutuhan kita teman-teman ya. Itu karena sifat dunia ya. Jadi semakin banyak kita uang yang dapatkan gitu teman-teman, semakin banyak juga kebutuhannya. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Pada waktu itu saya tidak bekerja 2 tahun teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, walaupun cuman sedikit yang masuk teman-teman, tetapi itu cukup. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman, biar tidak jadi pemikiran yang sangat besar buat kalian gitu teman-teman ya. Jadi setiap orang itu jangan terlalu khawatir masalah di ekonomi teman-teman ya, percayakan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman, tetapi kita juga wajib berikhtiar. Nah cara berikhtiarnya bagaimana untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis? Kalian berusahalah gitu teman-teman ya, bekerjalah sesuai dengan kemampuan kalian. Masalah hasil terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman, nah sekarang gimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki yang lancar? Mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Jadi selain kita berusaha gitu teman-teman ya, berikhtiar sesuai dengan kemampuan ya, kita juga harus mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala biar kita itu disayang. Dan ketika kita berikhtiar kemudian memanjatkan doa sama Allah, ya Allah lancarkan rezeki saya, niscaya teman-teman ya, kun payakun, Allah akan memberikan rezeki yang sangat besar buat kalian. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian diberikan rezeki yang sangat besar, atau misalkan sekecil apapun, kewajiban kita adalah bersyukur. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, hal yang paling utama itu selain kita menjaga stresnya teman-teman ya, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, nikmati apa yang ada teman-teman ya. Nah itu biar kita itu terhindar dari beban pikiran. Nah itu teman-teman, jujur ya, jadi ketika ada beban pikiran, sedikit saja beban pikiran itu ya bikin kita nggak nyaman teman-teman ya. Cemasnya hadir, was-was, gelisah, kemudian perasaan resah itu hadir ya. Nah itu teman-teman, dan ketika resah kita itu cuman melongo, duduk diam, rasa-rasakan teman-teman ya gitu ya, kayak kambing conge gitu teman-teman. Mohon maaf, itu memang pengalaman saya gitu teman-teman, semoga saja teman-teman itu berbeda gitu teman-teman ya. Nah tetapi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, keadaan saya memang seperti itu. Jadi ketika ada stres sedikit saja, berpikir tentang keuangan, ternyata ya itu membuat kita nggak nyaman teman-teman ya. Jadi stres itu bisa menguras energi dengan cepat. Kitanya sedang, pencernaannya sedang tidak membaik, jadi menyerap energi dari makanan itu cuma sedikit teman-teman, ditambah lagi ada stres ya, kita itu tidak akan membaik teman-teman ya. Itu dulu memahaminya ke sana teman-teman. Nah, makanya waktu dulu itu saya belajar masa bodoh teman-teman ya. Cuman saya menegaskan sama keluarga, selalu mengingatkan sama keluarga, tolong dipahami bahwa keadaan saya sekarang ini saat sekarang ini sedang begini gitu teman-teman. Jadi untuk bekerja maksimal itu tidak bisa gitu teman-teman ya. Adapun keluarga memang ya wajar lah. Terus nanti makan gimana? Terus nanti kehidupan kita gimana? Selalu saja seperti itu. Nah disitulah kita harus menekankan sama keluarga juga, harus memberikan pemahaman juga sama keluarga bahwa untuk kehidupan itu jangan terlalu dikhawatirkan untuk perekonomian itu gitu teman-teman ya. Jelaskan saja bahwa setiap orang itu tidak mempunyai gaji teman-teman, dan gaji itu bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil, semuanya sama, tidak akan cukup. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda dengan rezeki ya. Kalau rezeki itu dari mulai balita sampai orang yang sudah tua juga, bahkan sampai orang yang mau meninggal juga, itu rezekinya akan selalu mengalir teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi rezekinya itu berbeda-beda jalannya ya. Ada yang dikasih dari orang lain gitu teman-teman ya, ada dapat pinjaman juga gitu teman-teman ya. Kemudian ada juga ketika kita bekerja gitu teman-teman ya, banyak sekali ragamnya. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa menekankan sama orang kita yang ada di rumah gitu teman-teman, orang terdekat kita, biar mereka itu mengerti dan paham tentang keadaan kita, biar kitanya itu tidak dipecut terus ya. Ayo dong kerja dong, ayo dong kerja dong. Nah sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika disuruh seperti itu ya ada beban pikiran ya. Nah itu teman-teman, kemudian kita itu menjadi tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman, makanya belajar masa bodoh saja bahwa setiap orang itu mempunyai rezekinya masing-masing gitu teman-teman. Tetapi kita juga harus harus selalu berikhtiar gitu teman-teman, bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Dulu itu saya saat bekerja itu bekerjanya itu
untuk penopang untuk berikhtiarnya itu cuma jualan online teman-teman ya, karena di keliling saya itu tetangga di kampung-kampung saya itu ya memang rata-rata penjual online ya. Nah waktu itu saya mencoba ikut gabung gitu teman-teman ya, dan alhamdulillah di situ ya walaupun cuman sedikit gitu teman-teman, tetapi itu bisa bisa membantu perekonomian saya waktu itu gitu teman-teman ya. Jadi tidak terlalu berat gitu. Jadi yang namanya kerja itu saya berpikirnya begini teman-teman ya, walaupun dengan keadaan seperti ini saya itu harus bisa mencari uang. Gimana caranya kan gitu, sementara bekerja keras itu nggak bisa waktu itu gitu teman-teman ya. Nah dulu hanya menggunakan HP saja, jual online gitu teman-teman, dan ternyata alhamdulillah gitu teman-teman, walaupun ya saya jualan onlinenya itu nggak terlalu jago buat kayak mereka gitu teman-teman ya. Nah tetapi waktu itu ya cukup lah buat saya gitu teman-teman ya. Banyak sekali sih ragamnya ya, untuk mencari rezeki, untuk berikhtiar itu banyak sekali ragamnya, tinggal kita menentukan mana yang cocok buat kita. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi ya gitu ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis harus bisa menghindari stres atau terlalu banyak pikiran. Caranya seperti apa? Belajar masa bodoh saja, belajar egois saja untuk saat ini gitu teman-teman ya, karena keegoisan saat ini itu sangat penting sekali. Kalau seandainya kita selalu selalu mengikuti kata hati, kemudian mengikuti permasalahan-permasalahan, ya itu kita nggak akan membaik teman-teman. Karena apa? Karena di situ ada stres gitu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman ya. Kalau misalnya hati dan pikiran tetap senang gitu ya harus terhindar dari pemikiran-pemikiran negatif, kemudian pemikiran-pemikiran yang membuat kita stres, termasuk pemikiran-pemikiran tentang penyakit. Nah itu teman-teman ya, karena jujur ya, itu yang namanya pemikiran tentang penyakit itu sulit sekali terlepas sih dari pemikiran kita teman-teman ya. Kadang sedang jalan-jalan seperti ini juga kadang selalu teringat tentang penyakit, selalu teringat tentang kematian. Ketika teringat tentang kematian ada kelayangan, wah makin nggak bener gitu teman-teman keadaan kita. Nah itu teman-teman, makanya hindari stres dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh teman-teman ya, berikhtiarlah sesuai dengan kemampuan. Kemudian hindari masalah-masalah terlalu besar atau masalah-masalah yang membuat kalian mumet teman-teman ya. Belajar egois saja. Yang penting kalian harus bisa mengupayakan bagaimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya, karena hanya kesenangan, hanya pemikiran yang bahagialah yang bisa melupakan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis harus dilupakan? Karena setiap sensasinya itu lahirnya karena 99% itu dari pemikiran teman-teman, dari stres. Coba kalau misalnya kalian tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas gitu teman-teman, tidak terlalu berpikir ke yang lain-lain karena memang tidak ada trauma gitu teman-teman ya. Kalian asam lambung cuma 1%, itu selama 1 bulan paling lama menjaga makanan saja itu udah beres sih sebetulnya gitu teman-teman. Nah tetapi sekarang itu udah berbulan-bulan, bahkan udah bertahun-tahun itu nggak semua ya, karena kalian dipicu dari stres yang kadang stresnya itu tidak kalian sadari. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat penting sekali ya, menghindari stres, menghindari pemikiran terlalu besar gitu teman-teman, terlalu banyak pikiran apalagi tentang penyakit-penyakit atau sensasi-sensasi teman-teman ya. Tip dari saya, sebetulnya ngapain sih mikirin tentang penyakit teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bukan penyakit sih sebetulnya, gangguan ya. Nah makanya dokter itu selalu bilang ya, gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis, jadi bukan penyakit. Jadi yang namanya gangguan itu gagal berfungsi dengan baik gitu teman-teman ya. Nah gimana caranya supaya berfungsi dengan baik? Itu PR buat kalian. Caranya gimana? Ya selain menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir juga sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Karena memang sekarang udah sore nih, mancingnya udah beres. Kang Yosef sekarang udah lagi mancing tuh di bawah nih. Sambil nunggu mancing saya bikin video dulu, karena video Kang Yosef juga udah tadi dibikin sama saya di sawah ya, di bagian atas. Nah udah beres itu saya mancing, ikannya nggak dapat, akhirnya bikin video lagi gitu teman-teman. Kemudian saya minta maaf sama teman-teman yang berkomentar di video yang kemarin itu belum saya respon teman-teman ya, belum saya like, belum saya jawab gitu teman-teman ya, karena kemarin itu lagi acara Agustusan teman-teman, jadi pada sibuk semua termasuk saya gitu teman-teman. Jadi mohon maaf belum terrespon komentar kalian yang di video kemarin gitu teman-teman ya. Nah semoga saja sekarang itu bisa saya respon, karena sekarang itu aktivitas udah mulai berkurang ya. Udah mulai berkurang di pekerjaan saya di kantor juga udah mulai berkurang gitu teman-teman. Kemudian di kampung juga
udah mulai berkurang karena ya sudah beres sih acaranya gitu teman-teman, dan makanya sekarang itu saya bisa jalan-jalan lagi. Kemarin-kemarin itu saya share videonya itu agak jarang ya, agak jarang, 3 hari sekali, 2 hari sekali gitu teman-teman ya, karena banyak sekali kesibukan teman-teman ya. Nah sekarang itu sudah berkurang semuanya. Semoga saja saya bisa merespon pertanyaan-pertanyaan atau komunikasi teman-teman buat saya gitu teman-teman di kolom komentar. Semoga saja bisa seperti itu. Doakan saja supaya saya tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap responnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, sentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.